Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini ya? Pasti tetap semangat ya, tetap semangat dan tak lupa jaga kesehatan ya, supaya anak-anak bisa belajar beraktivitas seperti biasanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan ya, di halaman 45, yaitu keutamaan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Sebelum kita memulai, mari kita awali ya dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sudah dibuka ya bukunya ya? Bukunya dibuka ya, yang belum buka dibuka terlebih dahulu halaman 45. Keutamaan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Berikut ini terdapat 5 keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Antara lain, 1. Ilmu merupakan cahaya bagi pemiliknya, karena dengan ilmu seseorang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan diantara yang sunnah dan yang bid'ah. Jadi anak-anak ya, ilmu itu merupakan apa tadi? Merupakan cahaya ya, merupakan cahaya bagi pemiliknya. Karena dengan ilmu tersebut orang akan bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyakiti orang lain, mana yang tidak ya. Karena ilmu tersebut apa? Sangat penting ya. Kemarin sudah Ustaz jelaskan bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu adalah apa anak-anak? Tidak ada batasnya ya, mulai dari kecil sampai apa? Sampai akhir hayat ya, atau apa? Sudah meninggal ya. Oleh karena itu anak-anak, mumpung anak-anak masih dini, masih fresh pemikirannya, jadi anak-anak harus apa? Harus lebih semangat untuk apa? Menuntut ilmunya. Yang nomor 2, tidaklah Allah memerintahkan kepada para nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-9, yang mana artinya Allah membedakan antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Dan Allah memberikan kemuliaan bagi mereka yang berilmu ya. Di sini sekali lagi Allah menegaskan bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil atau orang bodoh itu tidak sama ya. Bahkan para nabi pun kalau dimintai apa-apa, dimintai apa? Kamu pingin apa? Pingin tambahan apa? Harta, tahta, kedudukan, ilmu? Pasti apa? Memilih ilmu. Karena kalau kita memilih ilmu, maka semuanya akan apa? Akan mengikuti anak-anak ya. Kalau kita berilmu, ya pasti kita akan apa? Menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas ya, orang yang baik, karena tahu segala sesuatunya ya. Oleh karena itu anak-anak apa? Sekali lagi ya, kita harus apa? Semangat belajarnya ya. Yang ketiga, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, dipahamkan tentang urusan agamanya, dan seluruh malaikat ridho kepadanya. Ya, di sini kalau kita suka menuntut ilmu, ada pengajian kita ikuti, waktunya ngaji kita berangkat ngaji ya, maka Allah akan apa? Mempermudahkan segala urusannya ya. Karena ilmu itu adalah milik Allah. Kita sebagai manusia cuma berusaha, berikhtiar
untuk belajar ya. Masalah Allah mengasih kepandaian, kepintaran, kelebihan itu adalah urusan Allah ya. Kita sebagai hamba cuma apa? Cuma berusaha dan berdoa ya anak-anak ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah apa? Insya Allah akan mengabulkan sesuai niatan hambanya ya. Kalau kita ikhlas, ridho ya, dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu demi apa? Demi mencari keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pahala orang yang menuntut ilmu tetap mengalir meskipun seorang tersebut telah meninggal dunia ya. Jadi yang keempat ini adalah apa? Salah satu amalan yang tidak terputus ya. Kalau kita semua sebagai manusia, kita pasti akan apa? Akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini ya. Jadi apa? Nah, di nomor 4 ini adalah ilmu yang bermanfaat akan apa? Akan sebagai bekal kita anak-anak ya. Sebagai bekal kita melanjutkan perjalanan dari dunia menuju perjalanan berikutnya dan berikutnya. Ya anak-anak ya. Oleh karena itu ilmu yang bermanfaat akan menjadikan bekal orang tersebut menuju apa? Menuju akhirat ya. Oleh karena itu anak-anak ya, sedini mungkin kita harus bisa ya, harus bisa membedakan, karena ilmu itu banyak anak-anak. Ada ilmu yang salah dipergunakan. Contohnya apa Ustadz? Ya, ilmu orang-orang pintar, korupsi, itu orang-orang yang berilmu juga ya. Orang dukun itu juga orang yang berilmu juga, akan tetapi ilmunya tidak dipergunakan di jalan yang baik atau yang benar. Maka ilmu yang seperti itulah akan yang menjadikan orang tersebut menjadi sengsara anak-anak ya. Baik sengsara di dunia, lebih-lebih sengsara di akhirat ya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bisa ya, harus bisa belajar mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik itu seperti apa Ustadz? Ya kita belajar ya dengan sungguh-sungguh. Nanti semisal ada teman yang tidak tahu, kita bisa memberitahunya ya. Terus ilmu kita bisa membantu orang tua ya. Terus kalau kita sudah besar, anak-anak sudah pinter mengaji, sudah menjadi seorang hafid ya, menjadi seorang tahfidz, penghafal Al-Quran, maka anak-anak bisa mengajarkan ilmunya ke orang lain ya. Jadi apa anak-anak? Ilmu tersebut akan terus mengalir dan terus mengalir. Meskipun kita semua sudah tidak ada, akan tapi ilmu yang sudah kita ajarkan akan apa? Akan mengalir kepada diri kita sendiri ya, kepada diri kita, kepada yang menyampaikannya. Disampaikan satu, nanti disampaikan lain ya. Oleh karena itu ilmu yang bermanfaat atau ilmu amal jariah ya akan menjadikan bekal kita kelak di akhirat. Terus yang nomor 5, yang terakhir, orang-orang yang menuntut ilmu akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rizki baginya ya. Jadi anak-anak, kalau seseorang berilmu itu jangan khawatir ya, jangan putus asa. Karena apa? Karena Allah akan bersama orang-orang yang berilmu. Dan ilmu khususnya ya tadi ya, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bisa membuat orang lain menjadi menjadi tertolong ya. Jangan khawatir karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang kalau yang punya ilmu banyak rezekinya ya. Karena apa? Melakukan itu bisa, melakukan seperti ini bisa ya. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi Ustadz berpesan jangan bosan-bosan ya, jangan jangan ragu ya untuk terus belajar ya, terus belajar dan terus belajar ya. Karena anak-anak tugasnya atau kewajibannya yaitu hanya belajar ya anak-anak. Oke, di situ juga ada kisah teladan Kiai Haji Mas Mansur ya. Di halaman 46 mungkin nanti anak-anak bisa dibaca sendiri ya, dibaca supaya apa? Supaya nanti menambah wawasan kalian ya. Oke, untuk tugasnya anak-anak ya. Untuk tugasnya coba sebutkan ya, tuliskan 5 contoh apa? Contoh bersungguh-sungguh menuntut ilmu di sekolah ya. Sebutkan 5 contoh perilaku bersungguh-sungguh menuntut ilmu di sekolah. Ya, itu ya tugasnya ya anak-anak ya. Ditulis di buku tulis dan seperti biasa ya. Dikumpulkan, diwalas. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.